Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Sudah dimulai sejak perang Rusia dan Ukraina. Hanya saja menunggu waktu. Kapan menunggu waktu semua negara itu berpartisipasi langsung ke dalam Perang Dunia Ketiga? Hanya ini masih bayang-bayang. Terlebih lagi konflik antara Hamas dan Israel yang semakin menjadi-jadi saat ini. Palestina diwakili oleh Hamas karena Palestina tidak memiliki tentara seperti negara-negara lainnya. Lalu bagaimana mungkin perang dunia ketiga terjadi antara Rusia, Ukraina yang bisa dibilang perang saudara, dan Israel dan Palestina? Sejauh ini Israel didukung oleh beberapa negara barat, bahkan hampir negara barat ya, karena mereka pada dasarnya adalah penjajah sebenarnya ya. Kemudian Palestina didukung oleh negara-negara Arab dan negara-negara Islam yang ada di dunia. Tapi negara Arab cenderung tidak mendukung Palestina secara langsung. Justru negara komunis, sosialis seperti Korea Utara yang mendukung langsung dengan Palestina. Ini ada apa sebenarnya? Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia dalam menghadapi situasi tersebut? Tentu saja kita kembali kepada politik luar negeri Indonesia yang menganut paham non-blok. Meskipun sempat mengajukan diri sebagai salah satu blok tersendiri, tetapi ditolak oleh beberapa negara lain di dunia. Nah, sejauh ini Indonesia selalu membantu Palestina melalui jalur kemanusiaan, bukan jalur kemiliteran. Jika itu terjadi, maka tentu saja Indonesia berada di ambang perang, juga akan diperangi oleh negara-negara barat yang membela Israel. Secara yuridis Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mendukung Israel sebagai negara penjajah. Ingat di sini, konflik antara Israel dan Palestina bukanlah isu agama sama sekali, bukan. Karena sebelum Israel datang, kelompok Yahudi, Islam, dan Nasrani di Palestina itu damai di masa pendudukan Kerajaan Ottoman atau Utsmani. Ketika Israel datang meminta tanah kepada Raja Abdul Hamid II, tanah itu tidak diberikan kepada orang-orang Israel itu, kelompok Yahudi gitu ya. Yahudi yang termasuk golongan penjajah ya, Zionis. Jadi tanah itu tidak diberikan sampai wafatnya Abdul Hamid II. Ketika Kerajaan Ottoman jatuh ke tangan Inggris, datanglah orang-orang Yahudi dari kelompok Zionis, jadi patut dibedakan ya antara Yahudi dengan Zionis. Datanglah, kemudian mengambil tanah. Sampai saat ini, orang-orang Palestina menduduki wilayahnya dengan teritori yang sangat sedikit. Jadi di dalamnya itu ada isu agama, ada isu kemanusiaan, ada isu kependudukan, dan ada isu Zionis. Dan masih banyak lagi, sangat kompleks. Jadi lihatlah masalah ini secara komprehensif. Parahnya lagi, orang Indonesia, Nasrani, mendukung Israel, padahal orang Yahudi di sana itu tidak menyukai Nasrani. Sebenarnya mereka itu lebih menyukai Islam daripada orang Nasrani, karena kepercayaan Yahudi di sana itu lebih mirip dengan Islam daripada dengan Nasrani. Dari prinsip Mesiah, siapakah Mesiah itu loh.